Iya, baru selesai gitu kan. Ya, Terus langsung saya nih lihat berarti ini. udah jam 10 lewat ini, makanya Iya. buru-buru aja langsung ini. Bisa langsung kita mulai, Pak Ustadz? Pesertanya juga sudah Boleh, boleh. lumayan. Oke. Baik, ini sambil saya izin rekam dan juga kita sambil live streaming juga di YouTube. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Fajri dan juga para ibu dan bapak sekalian, teman-teman, saudara-saudara. Bagi yang mungkin baru pertama kali join, juga termasuk pada Pak Ustadz, ini untuk informasi awal saja. Kajian bulanan ini sudah berlangsung sejak tahun 2015, bulan Mei 2015. Awalnya memang diinisiasi oleh teman-teman alumni SMP 73 Jakarta lulusan tahun 1990. Lalu kemudian setelah saya melihat sepertinya perlu ada komunitas-komunitas lain yang juga diikutkan dalam kajian ini karena ya kita sudah mayoritas di sini sudah lebih dari kepala 4, jadi kalau misalnya kita melihat jatah umur ya, biasanya ada yang kepala 7 kan? Ya, Masya Allah. ya makanya udah di atas kepala 4 semua. Apalagi Mbak Kepala Tuti 4 sudah ada yang kepala 7. kepala 7 ini. Ada yang kepala 7 mau 8. Mau 8 ya. Jadi sisa sepertiganya ini sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya untuk investasi akhirat. Karena itu saya banyak juga mengundang yang komunitas-komunitas lain, alumni SMA 8 Jakarta, lulusan tahun 93, dan juga teman-teman ITB 93 juga ada di sini. Terus juga ada teman pengajian di Pasar Minggu, di Kompleks Pertanian Palapa. Ada komunitas-komunitas lain juga, Pak Ustadz. Jadi ini memang komunitas yang beragam. Ya, juga teman-teman saya di grup Tiara Marga Trakindo juga sebelumnya. Saya pernah kerja di sana. Jadi kita upayakan agar ukhuwah bulanan ini istiqomah terus berlangsung walaupun dalam kondisi pandemik tidak bisa berkumpul, tapi kita adakan lewat Zoom. Dan memang tiap bulan kita untuk penyegaran kita ganti materinya. Dan untuk kali ini Ustadz Ahmad Fajri akan mengisi materi dengan tema sekolah. Pak Ustadz saya malah lupa. Sekolahnya para pemenang ya. Oh ya, sekolah para pemenang ya. Karena ini dikaitkan dengan kita masuk di tahun baru Hijriah 1442. Jadi kita ke hijrah ke arah yang lebih baik lah, kira-kira seperti itu. Untuk waktu dan forum, tafadhol Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma ij'alna wa walidina minal faizin al-maqbulin al-maqbulina bi dzikrika al-masmulina bi afwika an-nazirina li wajhika waj'alna min warathati jannatika wa min udqaika minan nar. Allahumma harrim alaina an-nar waj'alna minal faizina bil jannah. Irhamna bi rahmatika ya rabbal alamin. Wadkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya cintai, saya hormati semua teman-teman lah ya, saya nggak sebut satu persatu, juga belum dikenalin soalnya tadi itu kan. Jadi kalau kenalan bisa selesai cuman kenalan doang ini sama Ya, mohon maaf Pak Ustaz. Nggak apa-apa lah ya, sambil jalan kita insya Allah.
Bersyukur sekali kita di kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah meskipun tidak secara langsung tapi secara online. Insya Allah meskipun tidak secara langsung tapi hati-hati kita insya Allah disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jalinan ukhuwah Islamiyah. Dan inilah yang mudah-mudahan insya Allah kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu saat. Kalau tidak di muka bumi ini, insya Allah Allah akan mempertemukan kita secara langsung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Karenanya pertama tentu kita perlu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikannya yang sungguh kita tentu tidak bisa mengukurnya. Ya. Ibadul kiram rahimakumullah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah nikmat juga. Dan bahkan para ulama mengatakan nikmat kemampuan mensyukuri nikmat Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat itu sendiri. Ya. Karena betapa banyak Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala menyatakan betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah tapi ujung-ujungnya dia menjadi musibah bagi orang yang menerima nikmat itu. Nah kita alhamdulillah nikmat iman, Islam menggebu terus di dalam dada kita. Ya. Dan salah satu wujud dari apa yang kita rasakan, kita syukuri dari iman dan Islam itu adalah bertemunya kita kembali di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan itu, maka Allah akan terus meningkatkan kualitas iman kita, kualitas Islam kita, yang dengannya kemudian akan mampu kita meretas jalan fana ini menuju alam baqa ini, meskipun memang tidak mudah, tetapi kekuatan iman itu yang akan menjadi sebuah bekal yang teramat luar biasa hingga mampu menyiangi semua gulma-gulma kehidupan yang selalu saja mencoba membelit batang, tubuh, daun, dan bahkan buah dari iman yang sekarang tertanam di dalam lahan jiwa kita. Baik Bunda, Ayahanda sekalian, abang, adik, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengingatkan ke diri saya pribadi khususnya dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi semuanya. Topiknya adalah Madrasatul Faizun, yaitu sekolahnya para pemenang. Kalau saya boleh izin, saya ingin tampilkan di layar ya slide-nya ya. Baik Pak Ustadz. Cal. Oh, belum ini ya. Saya jadikan Pak Ustadz co-host aja dulu ya. Boleh. Biar bisa ya, monggo Pak Ustadz. Sudah terlihat? Ya, sudah muncul Pak Ustadz. Sudah muncul ya, alhamdulillah. Baik, topik kita di kesempatan Bismillahirrahmanirrahim ya. Tadi kita kan sudah mulai ya. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang gangguan teknik sedikit. Ini dia. Madrasatul Faizun. Oke. Nah, baik. Kenapa saya mengangkat topik ini, yaitu sekolahnya para pemenang? Karena sesungguhnya kehadiran kita di muka bumi ini, khususnya bagi kita yang memiliki keimanan di dalam dada kita, tidaklah kita hadir di muka bumi kecuali kita akan keluar sebagai pemenang. Tetapi kita tahu, dalam kehidupan ini, perlombaan yang harus kita lalui itu bukanlah sebuah perlombaan yang mudah. Perlombaan yang kadangkala membutuhkan kekuatan-kekuatan, energi-energi, daya tahan, yang dengannya kemudian kita akan keluar sebagai pemenang. Kalau kita tidak mampu menghadapi kehidupan di dunia ini dengan kualitas-kualitas yang cukup baik, maka rasanya meskipun kita memiliki potensi untuk menjadi pemenang, kita tidak akan keluar sebagai pemenang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah sarana
agar kita kemudian bisa memiliki kualitas-kualitas kepemenangan itu. Dan salah satu sarana yang diberikan adalah kondisi kita sekarang, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandemi Covid ini adalah sebuah madrasah yang Allah Subhanahu wa taala berikan agar kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang memiliki kualitas pemenang dalam kehidupan ini. Ya wes, berarti ganti aja. Kalau kita melihat yang atas ya, Pak. Pada saat ini, maka kita akan ketemu. Ya. Indonesia teridentifikasi tidak kurang dari 188.000 orang yang terinfeksi dari pandemi COVID-19. Ya. Itu yang teridentifikasi. Saya yakin betul jumlahnya yang terinfeksi itu, yang terpapar itu jauh di atas itu. Tergantung bagaimana kecepatan dan semakin luasnya kita di dalam melakukan proses pelacakan itu. Di dunia seingat saya itu sampai sekarang sekitar 26,1 juta orang terpapar. Itu pun yang teridentifikasi. Nah, kita berada pada situasi-situasi sulit sekali sekarang kondisi kita. Ya, ngaji aja sekarang ya ada beberapa masjid yang memang secara live juga mereka lakukan. Tetapi itu juga sangat-sangat tidak efektif juga gitu kan ya, karena harus beberapa protokol kesehatan juga harus dilakukan. Isolasi kita lakukan sekarang ya. Bertemu kantor bahkan cuma 50%, ada yang cuma 30%. Kita berada pada situasi sulit. Nah, berapa lama kita sudah melampaui masa ini? Ya kira-kira sekitar 6 sampai 7 bulan ya. 5, 6, 7 bulan lah kita sudah pada posisi yang teramat sulit dalam kondisi isolasi. Tetapi teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu 6-7 bulan itu bukanlah waktu yang panjang. Memang sebagian kita sudah mulai bosan. Anak saya udah mulai bosan, udah pengen keluar aja nggak pakai masker. Dan banyak hal lah ya. Tetapi kalau kita coba belajar dari sejarah, kita akan ketemu bahwa hatta Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga terisolasi dalam kehidupan beliau. Dan bukan 6-7 bulan, bukan setahun. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghadapi masa-masa sulit itu ya, tidak kurang dari 3 tahun lamanya. Jadi kalau dibandingkan dengan kita yang baru 6 bulan, baru 7 bulan, nggak ada apa-apanya, masih belum seberapa. Dan kondisi perekonomian, kondisi sosial, kondisi psikologis yang sekarang kita alami, masih jauh dibandingkan dengan situasi pelik yang dialami oleh Baginda Rasulullah SAW selama 3 tahun itu. Karenanya saya ingin mengatakan kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga teman-teman semua yang mendengarkan, jangan pernah berkecil hati dengan situasi pelik ini. Meskipun memang kita serba sulit sekarang. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan situasi sekarang ini sebagai sebuah situasi yang sulit, itu berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menyiapkan kita sebuah sekolah, sebuah madrasah agar kita bisa meningkat kualitas kehidupan kita menjadi para pemenang itu. Wa'lam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu selalu saja hadir. Wa annal faraj ma'al karb. Dan jalan keluar itu akan terpampang luas lebar di hadapan kita bersama dengan tingkat kualitas penderitaan yang kita alami. Jadi ketika penderitaan-penderitaan kita rasakan semakin hari semakin memuncak, semakin hari kita rasakan semakin sempit, ketahuilah tak lama lagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah jalan yang teramat lebar untuk kemudian kita datangi ke sana. Ketika kita merasakan hidup ini terasa gelap betul, rezeki terhimpit sedemikian luar biasanya, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai sulitnya minta ampun, ketahuilah ada waktu yang teramat pendek di depan yang kita belum tahu. Allah sedang rencanakan di depan kita ada sebuah, bukan hanya sekedar lorong, sebuah highway, sebuah jalan bebas hambatan, di mana kemudian terangnya luar biasa, dan kita akan mampu berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, yang sekarang kita belum bisa jumpai dengan kondisi yang ada. Wa anna ma'al usri yusra. Hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad ya.
Dan kesulitan itu senantiasa disertai dengan kemudahan. Nah, coba kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 tahun itu yang kita kenal peristiwanya itu terjadi di tahun 7 kenabian, ya, yaitu peristiwa Saif Ali bin Abi Thalib, Saif Abi Thalib ya. Padahal kiram, perjalanan dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mudah sejak awal, ya, sampai kemudian memuncak sampai pada tahun ke-7 Hijriah ia mengalami sebuah peristiwa yang sedemikian luar biasa di Saif Abi Thalib, sebuah lembah di antara Bukit Abu Qubais dan Bukit Khandama di Mekah. Jadi kalau kita pernah berhaji, kita pernah berumroh, kita tahu persis itu kan. Kalau kita keluar dari pintu Marwah, Babul Marwah, kita keluar, kemudian kita akan ketemu di sana ada toilet, ya. Kita turun ke bawah, maka kalau sekarang kita akan ketemu hamparan yang putih aja itu, ubin putih. Nah, kira-kira di sekitar situ tempatnya. Dulu kalau mau masuk ke situ, masuknya itu adalah kalau sekarang itu di antara Bukit Abu Qubais yang sekarang menjadi istananya raja dengan Bukit Sofa sekarang. Nah, dulu itu lembah, untuk masuk ke lembah itu begitu sangat sempit. Bahkan kalau kita baca Ibnu Haisam dikatakan di sana untuk masuk ke situ kadang hanya bisa muat seekor unta. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu, berada di sebuah tempat yang teramat sulit, diisolasi, dimulai pada tanggal 1 Muharram di tahun ke-7 Hijriah, tahun kenabian. Ya. Kira-kira tanggal 15 Mei 616 Hijriah. 3 tahun lamanya, dipenjara dan dikucilkan. Kesempitan dan tekanan itu begitu sangat menyiksa Rasulullah dan keluarganya, Bani Hashim. Bahkan dalam sirah dikatakan hembusan nafas dapat dihitung satu demi satu dari hembusan nafas Bani Hashim, khususnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkurung dalam kelaparan, kehausan dan keletihan. Kita alhamdulillah pasokan makanan kita masih cukup, sangat berlimpah bahkan. Kita masih bisa beli apaan aja sekarang, bisa makan apaan aja sekarang. Beliau bersama dengan keluarganya makan hanya dedaunan dan kulit binatang yang sudah kering. Kulit unta itu direbus terus-terusan, hanya dipamah-pamah saja. Bahkan pada sebuah kesempatan di mana pasokan air pun begitu sangat terbatasnya, kalau tidak bisa dibilang habis, maka kemudian kulit itu yang sudah dikeringkan dipotong kecil-kecil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dimasukkan ke mulutnya dan dikunyah-kunyah agar lumer dengan air liur atau air ludah. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, nggak kita bisa bayangkan dan sandingkan situasi kita itu dengan situasi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daging itu baru bisa dikunyah, kulit daging unta itu hanya baru bisa dikunyah setelah sekian lama lumer dengan air liurnya dan baru kemudian ditelan. Bahkan sebagian di antara keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah dikatakan, mereka tak mampu membuka kelopak mata mereka untuk sekedar melihat pendaran cahaya mentari di siang hari. Dunia seolah terasa sedemikian gelapnya. Begitulah peristiwanya. Sulit sekali situasi yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, ifadil kiram rahimakumullah. 3 tahun berjalan sampai dengan 10 Hijriah. Ya. Tiba-tiba kemudian berita yang mengagetkan sampai ke telinga kaum muslimin, baginda Rasulullah dan bahkan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Berita apa? Berita di mana pasukan Persia berhasil menaklukkan pasukan Romawi. Secara psikologis itu menghantam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin orang-orang Romawi yang memiliki kesamaan keyakinan kepada Tuhan yang ada di arah sana, agama Samawi, dikalahkan oleh Persia. Yang disandingkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu dengan diri mereka. Sehingga kemudian diejeklah Rasulullah bersama dengan kaum muslimin. Sebuah hantaman-hantaman psikologis yang nggak pernah berhenti. Nggak lama juga, di tahun 10 Hijriah juga. Betul kiram? Abu Thalib pamannya meninggal dunia.
tanggal 26 Rajab. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bukan pada tanggal 26 Rajab, tetapi 3 hari sebelum meninggalnya istri yang beliau cintai, Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, yaitu pada kalau Khadijah itu kan tanggal 11 Ramadan ya, berarti 3 hari 8 Ramadan. Lepas dari itu semua, di tahun yang sama entah Rajab ataupun Ramadan, orang yang senantiasa menjadi backup Rasulullah meninggal dunia. Semakin tekanan kepada beliau. Semakin sedih beliau ketika Khadijah 11 Ramadan meninggal dunia. Jadi bertubi-tubi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya itu begitu sangat menyakitkan, begitu sangat menyulitkan. Jadi jangan bandingkan dan sandingkan dengan kesulitan kita yang baru 6-7 bulan ini. Tetapi lihatlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rencanakan untuk itu. Di sela-sela kondisi sulit itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hanya melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mereka menguatkan keyakinan mereka akan betulnya ajaran iman dan Islam, akan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang menguasai segala sesuatu, yang menggenggam segala yang bernyawa. Kemudian mereka tetap merencanakan dakwah di masa yang akan datang. Dan kemudian yang ketiga, mereka tetap berbuat dan bekerja semampu yang mereka lakukan. Kreativitas kemudian muncul di sana. Ya. Bagaimana mungkin berdagang nggak bisa gitu. 3 tahun lamanya melakukan hubungan sosial dengan sesama mereka juga tidak bisa. Begitu sangat luar biasa. Tetapi itulah rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja bahwa kesulitan adalah rahim hangat bagi janin kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membuat sebuah embrio kemenangan bagi Rasulullah bersama dengan para sahabatnya. Nah, Fadil Kiram, coba bandingkan kalau kita lihat sejarah dunia. Kita sedikit bicara agak jauh sedikit ya. Situasi pelik yang sama, meskipun harinya, jumlahnya, rentang waktunya teramat singkat. Yang dialami sekitar tahun 43 sampai 45 sebelum Masehi. Ya. Sebuah klan yang namanya klan Makabe. Ya. Di tepi barat Laut Mati, agak ke tengah. Ya. Di sana ada padang pasir yang sedemikian luasnya. Kemudian kalau kita melihat ada sebuah bukit tinggi di sana. Kira-kira sekitar 1.200 kaki. Ya. Jadi seperti jempol di tengah ini kita nih. Kalau jempol begini nih, nah ini tuh bukit namanya adalah Bukit Masada. Nah, kemudian di sini itu adalah padang pasir. Nah, di depannya itu kemudian ada Laut Mati. Nah, di puncak bukit itu dibangun istana yang dikenal dengan nama Istana Masada yang dibangun oleh Raja Herodes dari Romawi. Betul Kiram, pernah kemudian bangsa Makabe menguasai istana itu selama 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian direbut kembali oleh Romawi. Apa yang terjadi ketika Romawi merebut itu? Ketika Masada dikepung dari bawah, naik ke atas, sampai kemudian ke 1.200 kaki di puncaknya. Kira-kira seminggu sampai 3 hari menjelang pasukan Romawi berhasil sampai ke Istana Masada, maka yang dilakukan oleh klan Makabe adalah mereka tidak siap untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan mereka hadapi ketika mereka berada di bawah kekuasaan Romawi. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan bunuh diri massal. Nggak kurang dari 1.000 orang bunuh diri agar mereka tidak mengalami penderitaan. Jadi lihat, 2 sejarah memberikan gambaran yang berbeda. Di satu sisi orang-orang besar menganggap penderitaan yang mereka alami sebagai sebuah janin kemenangan, sementara di sisi yang lain mereka melihat janin yang akan hadir adalah janin penderitaan yang akan menyusahkan diri mereka. Nah, begitu juga dengan diri kita sekarang. Apa yang akan kita persepsikan terhadap situasi pandemi COVID-19 ini sekarang? Dan itu akan menjadi titik tolak kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian dia tetap bekerja, tetap merencanakan masa depan, tetap semakin meningkatkan kualitas keimanan dia di tengah-tengah situasi yang pelik itu, maka busroh kemudian hadir.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jalan terang, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang terbuka lebar, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang sedemikian indahnya. Kenapa? Karena turunlah kemudian surat Ar-Rum ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5 yang memberikan sebuah situasi kegembiraan kepada mereka. Ghalabatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan seterusnya. Kalau kita bicara ini agak panjang. Tapi Allah di sana berbicara telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat. Fi bid'a sinin. Ketika orang-orang kafir Quraisy kemudian mengejek-ngejek mereka, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada mereka, kalian boleh bersenang-senang karena Persia telah mengalahkan Romawi. Tapi sebentar lagi bid'a sinin, dalam waktu yang dekat Romawi akan kembali mengalahkan Persia. Romawi yang dimaksud tentu adalah Romawi Timur ya, bukan Romawi Barat tadi yang kita bicarakan di klannya Mas Ada. Romawi Timur itu Bizantium. Berarti kalau sekarang itu adalah Turki lah ya, daerah sana. Nah, mendengar itu ketawa orang-orang kafir Quraisy itu. Ngaco kalian. Bagaimana mungkin orang-orang Romawi yang sudah kalah itu akan kembali bisa mengungguli Persia. Gitu. Tapi lihat, keimanan mereka yang mantap itu, bahwa di balik segala sesuatu yang menyakitkan itu ada sebuah keunggulan, itu yang menyebabkan mereka tidak gentar ketika mereka diejek. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan itu kepada sekelompok orang-orang kafir Quraisy, ada seorang di antara mereka yang bernama Ubay bin Khalaf berdiri dan kemudian mengatakan, "Kadzabta ya Aba Fudail." Bohong besar engkau, wahai Abu Fudail. Abu Fudail itu adalah nama julukannya Abu Bakar. Ya. Ditunjuk-tunjuk Abu Bakar, bohong loh, gitu. Kira-kira kalau kita bilang begitu. Tapi Abu Bakar, orang yang kalem itu, dia tersenyum, dia pandang tuh Ubay bin Khalaf dan dikatakan, anta akadzabu, ya aduwallah. Engkau yang lebih bohong lagi, wahai musuh Tuhan, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ubay menantang dia. Oke. Kalau kau katakan, Tuhan kamu mengatakan bahwa Romawi akan kembali mengalahkan Persia dalam waktu yang dekat, kau bilang tadi, apa kemudian kata beliau? Unahibuka asra fala isa minni wa asra fala isa minka. Kalau begitu kita taruhan. Kalau Romawi bisa berhasil mengalahkan, memenangkan dan mengalahkan Persia dalam waktu 3 tahun, maka taruhannya 10 ekor unta. Kuberikan kepada engkau 10 ekor unta. Tapi dalam waktu 3 tahun, Romawi tidak bisa mengalahkan Persia, maka kau berikan kepadaku 10 ekor unta. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan keyakinan dia, meskipun hatinya begitu sangat sakit akan kekalahan bangsa Romawi, dia katakan, oke, kita sepakat. Selepas itu kemudian beliau pergi menuju baginda Rasulullah SAW dan beliau bercerita, ya Rasulullah, gue udah taruhan tadi sama Ubay bin Khalaf. Ya. Masa itu belum ada larangan tentang melakukan taruhan. Kira-kira begitu kata Abu Bakar As-Siddiq. Tadi saya sudah taruhan dengan Ubay bin Khalaf 10 ekor unta selama 3 tahun. Kemudian apa kata Rasulullah? Zakartu. Bukan begitu yang aku maksudkan. Innama bid'u ma baina tsalath ila tis'a. Bahwa yang dimaksud dengan bid'ah sinin dalam waktu yang dekat itu, ya, itu adalah tahun di antara 3 tahun sampai dengan 9 tahun. Jadi kalau kau taruhan 10 ekor unta dalam waktu 3 tahun, ya bisa-bisa kau akan kalah. Balik lagi sana ke Ubay, ya, tambahin rentang waktunya, ya, sampai dengan 9 tahun, dan perpanjang masa taruhannya, tidak 3 tahun. Balik kemudian Abu Bakar, diledekin, kenapa? Takut ya? Enggak, gue mau nambah lagi katanya. Saya tambah lagi deh, 100 ekor unta. Kata Ubay, yakin banget 100 ekor unta, tapi enggak 3 tahun, tapi 9 tahun. Gila aja. Kata Ubay, oke, kalau begitu, maka mereka sepakat. Dan ternyata terbukti kemudian Abu Bakar yang menang. Itu yang pertama. Ar-Rum hadir sebagai sebuah berita kegembiraan, sebuah cahaya, sebuah lentera di tengah kegelapan kaum muslimin ketika itu. Kedua,
Di tahun 10 Hijriah juga ada sebuah peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj, 27 Rajab. Berita gembira bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Qatil Kiram rahimakumullah, 3 tahun sesudah itu Allah Subhanahu wa taala membuka jalan lebar atas kemenangan kaum muslimin. Di mana pada tahun 13 kenabian ya, Allah memerintahkan kaum muslimin dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah ke Yasrib, Madinatul Munawwarah kita sebut sekarang. Nah, itu sebuah sarana yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di atas madrasah kesulitan untuk mengentaskan jiwa-jiwa para pemenang. Jadi yakinkan di dalam diri kita bahwa insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang pemenang. 11 September waktu itu, 29 Safar terjadinya. Jadi saya ingin mengatakan, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi seperti ini kita harus memanfaatkan dan memiliki sebuah sikap tertentu. Betul, sekarang kita berada saya ada yang mau pengen saya catat tapi ternyata nggak connect ini. Sebentar. Ya, saya refresh dulu sebentar. Layarnya gelap, Pak Ustadz? Ya. Saya mau nyatat tertentu. Ada yang mau saya catat. Oh, oke. Oke, sebentar. Oke, nah. Oke. Kita berada pada situasi yang sulit sekarang. Nggak terlihat ya? Kita berada pada situasi yang sulit. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit ini, itu yang akan menentukan posisi kita. Karena situasi sulit bisa menjadi sebuah sarana kita untuk naik, atau justru dia akan menjadi kita untuk turun ke bawah. Kalau kita menghadapi situasi sulit itu dengan cara-cara yang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan bintang dalam kehidupan kita. Dengan cara pertama adalah sabar. Tetapi begitu kita sabar menghadapi kesulitan ini, maka tingkat kesulitan pun akan segera naik. Karenanya kita perlu sebuah situasi yang kita sebut sebagai ridho di sana. Maka ketika kita menghadapi situasi itu dengan ridho, bintang di dalam diri kita akan segera membesar. Peluang kita untuk menjadi orang-orang yang semakin berhasil itu, menjadi pemenang itu semakin besar juga. Dan nggak selesai sampai di situ. Kesulitan itu akan semakin membesar. Maka hadapilah kemudian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan rasa syukur. Ketika permasalahan dihadapi dengan rasa syukur, maka kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Jadi agak aneh memang. Bagaimana mungkin kesulitan itu dihadapi dengan rasa syukur. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja menghadapi itu. Beliau bila menghadapi situasi-situasi yang beliau harapkan terjadi, ya, maka beliau mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Tetapi ketika beliau mendapatkan situasi pelik yang tidak beliau harapkan, beliau juga mengucapkan Alhamdulillah, beliau juga bersyukur.
Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Sehingga bagaimana kita menyikapi kondisi COVID-19 ini akan sangat menentukan apakah kita memiliki bintang kecil, bintang tengah, atau bintang yang besar dalam kehidupan kita. Dalam hal kita positif. Karena segala yang sulit, ya, ketika kita hadapi dengan sabar, maka dia akan menjadi mudah. Dan sulit ini kemudian akan menjadi mudah. Kalau yang mudah ini kita hadapi ya, dengan ridho, maka derajat kemudahan itu meningkat lagi, maka ini menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Dan ketika sesuatu yang biasa kita hadapi dengan rasa syukur, maka yang terjadi adalah kita mendapati kesulitan-kesulitan itu sebagai nikmat. Dan nikmat itu yang kemudian kita syukuri dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, manakala kemudian kita menghadapi kesulitan, khususnya pada saat ini adalah pandemik 19 itu dengan sikap yang namanya sedih, kita hadapi dia dengan situasi yang sedih, maka awan gulita kehidupan akan menjalani dalam kehidupan kita. Dan terjadi adalah galau hidup kita. Galau akan terus-terusan, maka kita kemudian akan mengecam. Baik mengecam diri kita, ataupun mengecam situasi yang ada. Dan kalau itu terjadi, maka yang muncul kemudian adalah frustasi. Dan seterusnya adalah depresi. Dan awan kelam kehidupan akan terus terjadi. Ya bersyukur, kebetulan saya background S1 saya psikologi, saya psikologis ya. Beberapa data menunjukkan situasi-situasi pelik yang sekarang kita alami ternyata menghasilkan derajat-derajat gangguan psikologis yang berbeda terhadap orang-orang dalam persikapannya. Ya. Beberapa hari yang lalu ada yang telepon ke rumah. Ngobrol, Ustaz, boleh ngobrol gak? Ya, kenapa? Istri saya minta cerai, dia bilang. Saya bilang, kenapa? Situasi pelik, kerja saya harus di PHK, kemarin-kemarin masih ada tabungan, sekarang udah nggak ada tabungan. Istri saya kemudian mengatakan, saya sudah tidak bisa lagi menjalani fungsi sebagai seorang suami, karenanya dia minta cerai. Ya, diskusi lama, gitu kan. Nah, kasus ini nggak sedikit. Di Jawa Tengah terjadi peningkatan tidak kurang dari 29% dari istri-istri yang meminta cerai karena situasi ekonomi yang sulit, di mana suaminya tidak bisa memberikan nafkah materi kepada mereka. Ya. Naik sampai 29%. Ya. Belum lagi situasi-situasi yang lain, ya. Depresi yang meningkat, nanti kita akan bicara lah. Nah, jadi kita akan ketemu bagaimana situasi itu akan sangat menentukan diri kita. Bagaimana sikap kita terhadap itu. Itulah sebabnya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, tadi sebagaimana saya sampaikan, i'lam annan nasra ma'as-sabr, bahwa pertolongan itu akan datang bersama kesabaran. Kalau kita tidak sabar menghadapi situasi ini, maka pertolongan itu tidak akan sampai kepada diri kita. Alih-alih pertolongan, kalaulah kita tidak frustasi, kita akan sampai pada derajat depresi. Kalau kita sekarang kesulitan karena penuh dengan penderitaan, maka jalan keluar akan kita dapati. Manakala kemudian kita ridho terhadap situasi yang ada. Dan dengan syukur kemudian kesulitan itu akan dibarengi dengan kemudahan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Halul insan, sikap manusia terhadap al-musibah, terhadap musibah. Halul insan indah ulul musibah. Nah, karenanya kalau kita bisa bersyukur terhadap situasi yang kita alami sekarang, itu adalah puncak dari persepsi kita terhadap COVID-19 ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan sesudah ini, insya Allah. Paling tidak, derajat yang paling rendah yang harusnya dimiliki oleh yang beriman itu adalah sabar. Nah, itu serendah-rendahnya derajat yang harus kita miliki. Nah, baik, wadil kiram rahimakumullah. Nah,
Jadi basic awal itu saya ingin bicara tentang itu dulu, bahwa sekolah para pemenang itu adalah sekolah yang di dalamnya berisi tentang kesulitan-kesulitan, berisi tentang penderitaan-penderitaan. Karena itu adalah cara Tuhan untuk menaikkan kualitas kehidupan kita. Nah, tadi kita bicara ketika Rasulullah mendapatkan situasi pelik, ujung-ujungnya jalan keluarnya yang utama yang diberikan itu adalah hijrah. Kenapa bisa begitu? Ayo kita lihat. Ini ayat yang ingin saya sampaikan. Kalau kita melihat di surat At-Taubah ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang yang mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Jadi orang-orang yang memiliki keyakinan, kemudian mereka hijrah, change, action, lantas kemudian mereka baik secara finansial, bahkan darah-darah segar mereka tumpahkan, maka kata Allah, a'zamu darajatan indallah, orang-orang kayak gitu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang. Jadi rupanya tiga hal itu. Sebenarnya ayat ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa melihat tafsirnya, ini menarik. Ayat ini turun ketika ada beberapa versi, ya. Kalau nanti baca di tafsir Qurtubi atau tafsir Ibnu Katsir, kita akan ketemu sebuah hadis dari Imam Muslim yang bercerita tentang peristiwa ini. Hari itu adalah hari Jumat. Para sahabat berbondong-bondong menuju ke Masjid Nabawi untuk mengerjakan sholat Jumat. Sampai kemudian, ini kalau dalam hadis Imam Muslim, yang bersumber dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir al-Ansari, gitu. Mereka sedang duduk menunggu kehadiran Rasulullah untuk sholat Jumat dan khutbah Jumat dan sholat Jumat. Nah, ada 3 orang sahabat, tidak disebutkan siapa nama sahabat itu dalam hadis Imam Muslim ini, yang duduknya itu dekat mimbar baginda Rasulullah SAW. Ya. Kalau yang udah pernah umroh haji pasti berbayang itu mimbarnya Nabi. Mereka duduk di sekitar itu. Kemudian mereka ngobrol karena memang belum waktunya salat Jumat. Ya. Apa yang mereka obrolkan? Salah satu di antara sahabat itu mengatakan, ma ubali alla a'mala lillahi amalan ba'dal Islam. Saya tidak memperdulikan amalan apapun yang akan aku lakukan sesudah aku Islam, illa an askiyal haj, kecuali aku akan memfasilitasi orang-orang yang berhaji dengan memberikan pasokan air minum kepada mereka. Karena bagi mereka, kalangan-kalangan ketika itu orang-orang Quraisy, bahwa memberikan pasokan air kepada orang-orang yang berhaji itu adalah sebuah amal yang teramat istimewa, yang derajatnya tinggi di mata mereka, di mata masyarakat Quraisy ketika itu. Karenanya yang mendapatkan hak untuk menjadi pelayan haji dalam memberikan minuman dan makanan itu adalah mereka yang memiliki kedudukan tinggi di dalam klan-klan mereka, tribe mereka. Karenanya sahabat ini mengatakan bahwa amalan yang paling tinggi itu adalah memberikan minum kepada orang yang berhaji. Amalan yang lain kecil lah, kira-kira begitu kata mereka. Tetapi kemudian ada sahabat yang satu lagi memprotesnya. Ya. Dia katakan, bal imaratul masjidil haram. Enggak, bukan memberikan pasokan minum kepada orang-orang yang berhaji. Tetapi amalan yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala adalah imaratul masjidil haram. Adalah meramaikan, ya, memakmurkan Masjidil Haram dengan hal-hal yang baik. Tapi kemudian diprotes lagi oleh sahabat yang satu lagi. Apa kata dia? Balil jihadu fi sabilillah khairum mimma qultum. Enggak.
Yang paling afdol itu di mata Allah bukan memberikan minum buat orang yang haji, bukan memberikan memakmurkan Masjidil Haram, enggak. Tetapi orang yang berjihad di jalan Allah lah yang paling utama amalnya dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Karena mereka bertiga berdebat, perdebatan mereka itu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terusik dengan perdebatan mereka umda mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian nggak tahu kalian duduk di mana? Samping kalian mimbar Rasul hari Jumat. Sementara kalian berdebat panjang urusan itu, diam. La tarfa'u aswatakum. Jangan kalian tinggikan suara kalian. Maka kemudian mereka diam. Akhirnya selepas sholat Jumat, An-Nu'man ibnu Bashir al-Ansari mengajak ketiga sahabat itu menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertanya apa sih amal yang utama itu. Maka kemudian turunlah ayat 19, 20, 21, 22 dari surat At-Taubah. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Apa kalian kira memberikan pasokan minum kepada orang-orang yang berhaji dan kemudian meramaikan atau memakmurkan Masjidil Haram bisa kalian samakan kedudukannya dengan orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah dan kepada hari akhir serta berjihad di jalannya dengan penuh kesungguhan? La yastawi indallah, enggak sama amal-amal yang kalian bandingkan itu. La yahdil wallahu la yahdil qaumil zalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kira-kira Allah ingin mengatakan kalau kalian sandingkan amal-amal itu dan menyatakan itu adalah amal yang lebih utama, kalian itu adalah orang-orang yang zalim. Baru kemudian di ayat ke-20-nya Allah mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan kemenangan, di samping tadi adalah rahimnya adalah rahim kesulitan, maka ketahuilah yang mendapat kemenangan itu adalah alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Jadi ada 3 hal yang saya sebut sebagai segitiga kemenangan di sekolah para pemenang. Ini yang harus dibangun di masa-masa sulit kita. Apa itu? Yang pertama adalah belief, keyakinan. Yang kedua itu adalah, saya terjemahkan sebagai action, take action. Yang ketiga itu adalah fighting. Ya. Nah, Watil Kiram, 3 hal ini adalah qarnul intisar atau tungku kemenangan. Ya. Atau tungku kemenangan, saya tulisnya. Nanti itu ya. Nah, putus lagi, udah nggak usah deh. Tungku kemenangan. Keyakinan itu adalah bensin. Saya ibaratkan begitu. Kemudian action itu adalah kayu bakarnya, sementara perjuangan itu adalah apinya. Bisa dibayangkan, tungku kemenangan itu kalau diisi dengan kayu bakar, diisi dengan bensin, diisi dengan api, maka dia akan membakar segala sesuatu. Dan kalau sudah membakar, dia akan menghasilkan sesuatu. Apa yang dihasilkan, itulah kemenangan. Itu yang saya sebut sebagai qarnul intisar. Jadi kalau kita ingin memenangkan pertempuran sulit sekarang ini, di masa COVID ini, ayo bangun keyakinan, ayo bangun ayo lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, tetap beraktivitas, dan kemudian berjuang. Nah, kita coba lihat satu demi satu nih. Kita coba lihat satu demi satu. Oh, udah 1 jam ya.
Yang pertama, keyakinan. Keyakinan adalah gerbang keajaiban hidup. Ya. Saya nukilkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat An-Nasa'i. Ya. Intas dukillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah dengan keyakinan yang kau miliki, niscaya Allah akan mewujudkan apa yang engkau inginkan. Sekali lagi, jika engkau intasdukillah, jika engkau jujur dengan Allah, pada Allah atas keyakinanmu, maka yasdukka, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu itu. Nah, Fathul Kiram, sayangnya ini, coba lihat ini, keyakinan. Saya ingin mengatakan bahwa keyakinan itu memiliki ingredients, memiliki unsur-unsur yang sedemikian luar biasanya, yang kita untuk menuju kepada kemenangan. Karena orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, maka dia akan memiliki sebuah kekuatan yang kita sebut adalah ru'yah, ru'yatul haya fid dunya wal akhirah, visi. Orang-orang yang yakin itu, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki visi. Dan sekali lagi visinya bukan sekedar visi dunia, tetapi juga visi akhirat. Nanti kita coba bahas satu-satu ya. Yang kedua ya Hadul Kiram, bahwa orang-orang yang memiliki al-iman, orang-orang yang memiliki keyakinan, dia akan memiliki the strength of will. Ya. The strength of will. Atau iradatul qawiyah. Iradatul qawiyah. Kemauan yang keras untuk mewujudkan keyakinan itu dalam kehidupannya. Dan akhirnya, kemudian yang akan muncul adalah sebuah sikap mental yang disebut sebagai matanah atau resilience. Bahasa psikologisnya seringkali dikatakan begitu. Resilience. Dan yang keempat adalah nasat. Nasat itu adalah energi. Jadi ternyata keyakinan ini akan memberikan visi ke depan terhadap kehidupan seseorang. Dia akan memberikan the strength of will, iradatul qawiyah. Kemudian yang ketiga, matanah, resilient. Nggak kelihatan. Resilient, dan yang keempat itu adalah energi. Nasatun. Jadi bisa dibayangkan ya Hadil Kiram rahimakumullah, betapa luar biasanya belief, keyakinan ini begitu sangat luar biasa. Coba kita lihat kalau dalam bahasa visi aja. Mohon maaf saya cepat supaya bisa clear ya. Kalau visi saja kita bicara tentang visi ini. Ya, saya catat. Kalau kita bicara tentang visi saja. Lihat surat Al-Hasyr yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, bisa. Ya, kelihatan ya. Bahwa keyakinan, ya, karena diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, bahwa keyakinan akan melihat yang tidak terlihat. Ittaqullah faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Melihat tujuan dan melihat jalan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Sekali lagi, keyakinan itu adalah melihat sesuatu yang tidak terlihat di masa yang akan datang. Melihat tujuan dan melihat jalan atau path yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira begini. Kalau kita sekarang berada pada posisi di sini, now. Keyakinanlah yang akan menjadikan kita mampu melihat apa jadinya kita di masa yang akan datang. Apa mau kita di masa yang akan datang. Menjadi orang yang besar, menjadi orang yang semakin saleh, menjadi penghuni-penghuni surga, ingin berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW, keyakinan yang mengarahkan itu. Keyakinanlah yang akan menjadikan situasi pandemik kita sekarang yang sulit ini, apakah akan menjadi situasi yang membaik atau tidak, keyakinan itu. Dan bukan hanya sekedar itu, dia juga mampu untuk melihat jalan untuk sampai kepada tujuan itu, masa depan, dan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Sehingga saya ingin mengatakan, orang-orang yang memiliki keyakinan itu adalah mereka yang visioner. Visioner. Karenanya jangan pernah meratapi situasi pandemi COVID-19 ini secara berlebihan. Sedih sih boleh saja. Ya, tapi jangan berlebihan. Nggak sedikit yang berlebihan. Beberapa orang sempat berkomunikasi dengan saya dan sampai sekarang masih terus melakukan konsultasi. Melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Orang yang memiliki keyakinan itu, dia adalah apa yang saya katakan sebagai solution minded. Solution minded. Dia bukan problem minded. Lihat coba di surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat keberapa ya? Surat ke-41 ya, seingat saya. Surat ke-41 ayat ke-30. Di situ jelas sekali Allah menggambarkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. La khauf la tahzan. Enggak takut dan enggak sedih. Ya. Takut apa? Takut berarti kalau kita bicara khauf itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia enggak pernah khawatir tentang apa yang terjadi di masa datang. Karena keyakinan ia mengatakan bahwa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah segala sesuatu yang baik yang akan dia terima dari sang pemilik dirinya sendiri. Hingga kemudian ia harus lalui itu dengan penuh optimisme. Sedih, bicara tentang hal-hal yang terjadi di masa yang lalu. Di mana menyebabkan hal-hal yang tidak dia sukai dan kemudian ia meratap saja. Orang-orang yang memiliki keyakinan, visi ke depan, maka ia tidak akan pernah berlebihan dalam ketakutan dan tidak akan pernah berlebihan dalam kesedihan. Itu sebabnya kalau kita sebuah ungkapan yang menarik dari seorang sufi, ya, Rumi, ya, ketika ditanya Rumi itu, ya, apakah yang menyebabkan seseorang itu akan jatuh dalam kehidupannya? Dia bilang adalah al-ghulu, adalah berlebih-lebihan. Berlebih dalam segala sesuatu. Karena itu adalah kunci dari kejatuhan seseorang. Jadi vision. Jadi betapa luar biasa ya. Vision itu yang menjadi sangat cerah. Makanya ketika perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah, ya, awal pertama kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengganti bahasa Yathrib dengan Madinatul Munawwarah. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan sesiapa saja yang memanggil kota ini dengan, kenapa?
Karena yasrif itu kan maknanya secara letterless itu adalah mengecam sesuatu yang buruk gitu, yang terkait dengan dosa. Sementara Madinatul Munawwarah bicara tentang sebuah negeri yang bercahaya, di mana cahaya itu tidak lain dan bukan adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah berkaitan dengan hal-hal yang memberikan manfaat dan pahala. Jadi terjadi perubahan atas keyakinan-keyakinan, karena baginda Rasulullah ingin menatap masa depan kota Yasrib itu dengan cahaya-cahaya hidayah. Dan betullah kemudian itu yang terjadi. Vision. Yang kedua tadi sesudah vision, kita bicara tentang the strength of will atau iradatul qawiyah. Nah, ini juga menarik. Kalau kita bicara tentang iradatul qawiyah, orang-orang yang memiliki keyakinan, dia memiliki iradatul qawiyah, kemauan yang keras, kemauan yang kuat. Ya, kita lihat sedikit. Ada sebuah peristiwa menarik di hijrahnya para sahabat. Di antara sekian banyak sahabat itu, yang mungkin semua juga kita pernah mendengarnya, tapi saya ingin mengingatkan kembali, ada sebuah keluarga yang bisa menjadi sebuah contoh dari betapa kuatnya keinginan mereka, ya, karena mereka memiliki keyakinan yang betul terhadap Allah dan Rasul-Nya, hingga kemudian mereka melakukan dengan penuh sukacitanya, meskipun didera dengan kesedihan yang teramat sangat. Ya. Keluarga itu adalah keluarga Abu Salamah. Ya. Kita tahu Abu Salamah itu dari Bani Abdul Asad, sementara Ummu Salamah itu dari Bani Mughirah. Ketika mereka mendengar perintah untuk melakukan hijrah, keluarga ini kemudian pergi. Ya, siapa yang pergi? Yang pergi adalah bertiga. Bapaknya Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah, dan anaknya yang masih kecil. Kemana? Yang nggak lain dan tak bukan, mereka akan pergi menuju ke Madinatul Munawwarah. Pengennya ke sana. Nah, tetapi apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kan tidak begitu. Saat mereka sudah berada di atas pelana kuda mereka, di pelana unta mereka, kemudian Bani Mughirah datang memisahkan mereka. Ya. Enak aja berangkat ke sana. Enggak, katanya. Ini apa? Ummu Salamah ini kan dari keluarga kami. Enggak pantas dia mengikuti Muhammad itu. Maka kemudian yang terjadi hanyalah sang yang pergi kemana. Terpisah dari istri dan anaknya. Bayangkan, meskipun terpisah dengan istri dan anaknya, dia tetap jalan. Karena apa? Panggilan iman. Keyakinan dia. Boleh dipisahkan dengan istri dan anak. Tetapi jangan sampai kemudian terpisah dari baginda Rasulullah SAW dan dari keimanan. Nah, Bani Abdul Asad ketika mendengar itu, mereka pun datang dan memisahkan antara sang ibu dengan sang anak. Hingga meranalah kemudian sang anak. Sang ibu tak kurang dari setahun merana karena terpisah dari suami dan anaknya. Begitu juga anaknya, begitu juga sang ayah, begitu juga sang suami. Begitu itu terus terjadi. Tetapi keinginan yang kuat yang ada pada dirinya, pada diri kedua orang ini, Ummu dan Abu Salamah, tidak pernah pudar. Terus saja bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian setahun kemudian ibu dan anak ini dipertemukan dan mereka kemudian berangkat menuju besar bersama-sama dan akhirnya mereka berjumpa. Keinginan yang kuat. Nah, kadang kita itu dalam kehidupan ini mendapatkan halangan-halangan tertentu saja sudah mundur.
Kalau ada hambatan-hambatan sedikit saja mereka sudah mundur. Shihab bin Sinan misalnya, ya, itu juga luar biasa tuh. Jadi salah satu sahabat yang luar biasa karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang-orang yang paling pertama dan utama masuk Islam itu cuma ada 4 katanya. Orang yang paling pertama dan utama masuk Islam itu ada 4. Yang pertama itu adalah Rasulullah SAW sendiri, karena dia adalah tokoh dari Arab. Yang kedua, beliau mengatakan adalah Suhaib bin Sinan. Kenapa? Karena dia adalah tokohnya Romawi. Dia berasal dari Romawi. Dan yang ketiga itu adalah Bilal Rabah sebagai tokoh dari Abyssinia. Dan yang keempat itu adalah Salman Al-Farisi sebagai tokoh dari Farisi. Nah, kita tahu yang namanya Suhaib ini, nenek moyangnya itu kan berasal dari Romawi yang kemudian pindah ke Irak. Ayahnya Suhaib itu diangkat menjadi hakim dan wali kota oleh Kisra itu, Raja Persia. Suhaib bersama orang tuanya itu tinggal di istana yang terletak, seingat saya itu di pinggir Sungai Efrat ke arah hilir Jazirah dan Mosul. Hidup penuh bahagia karena mereka adalah pejabat. Tapi kemudian terjadi sebuah peristiwa di mana orang-orang Romawi menyerbu daerah Irak itu di Sungai Efrat, kemudian menawan penduduk, termasuk di dalamnya adalah Suhaib. Maka kemudian Suhaib ini dijadikan budak dan pindah dari satu saudagar ke saudagar yang lainnya, hingga kemudian masa kanak-kanak remajanya itu sebagai budak dan berada di Romawi, sehingga dialeknya adalah dialek Romawi. Makanya ketika sampai dia ke Mekah dalam perjalanan menemukan iman, dialek dia itu ketika ada di Madinatul Munawwarah itu adalah dialek Romawi. Masuknya pun ke dalam Islam itu juga unik. Ketika dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan tentang ajaran yang baru, dia mengendap-endap masih di Mekah ketika itu. Ketika malam hari, pagi hari waktu itu di rumah Arqam bin Abi Arqam, mengendap-endap dia datang sampai di depan pintunya rumah Arqam bin Abu Arqam. Tiba-tiba kemudian tertangkap tangan oleh Amr bin Yasir, ya, kita kenal dia juga. Kemudian mereka saling ketemu, saling bertanya, mau kemana? Kata Amr gitu kan. Suhaib bilang, lah kamu namanya Amr bilang, ya aku pengen ketemu sama Muhammad, pengen dengerin apaan sih ucapannya. Suhaib juga bilang, oh aku juga pengen begitu. Mereka berdua masuk dan mereka lah kemudian dari pagi sampai dengan sore mendengarkan tausiahnya, mendengarkannya kalimat-kalimat indah dari baginda Rasulullah, dan petang harinya 2 orang ini kemudian menyatakan diri sebagai Islam. Unik juga dia. Nah, ketika dia hendak hijrah menjadi semakin unik. Mendengar perintah hijrah, dia segera naik ke atas pelana kudanya, itu kan dia segera berlari, tetapi kemudian dihambat oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian jawaban dia simpel aja, dia katakan, wahai orang-orang Quraisy, ya, kalian kan tahu sendiri bahwa aku ini adalah orang yang ahli panah, sangat mahir. Demi Allah katanya, kalian nggak akan pernah bisa mendekati diriku, karena setiap kali kalian melangkah satu langkah, maka anak panahku segera meluncur dan kalian akan bersimbah dengan darah. Cobalah kalian kalau mau, silakan maju. Tetapi tentu aku tidak akan melakukan itu sesungguhnya. Sebagaimana kalian juga tidak akan bersimbah dengan darah. Ya. Jadi gini aja deh. Kalau kalian ingin menghambatku, janganlah. Biarkan aku pergi. Sebagai gantinya, aku memiliki pasokan emas yang ada di rumahku di tempat yang tersembunyi. Bagaimana bila aku kasih tahu di mana letak emas itu dan kau biarkan aku pergi. Maka mereka sepakat, mumpung nih dapat emas, dapat harta, maka dikasih tahulah tempatnya di mana, di bagian dari rumah dia, sehingga kemudian dia bisa melenggang pergi tanpa membawa harta. Sampai di Madinah, baginda Rasulullah SAW cuma mengatakan Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Perniagaan yang dilakukan oleh Suhaib itu dengan membeli hijrahnya dengan emas yang dia miliki itu begitu sangat menguntungkan. Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Itu yang menyebabkan kemudian turunnya 207 dari surat Al-Baqarah.
Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia wa minan nas man yasri nafsahu ibtigha'i mardatillah. Mereka mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ra'ufun bil ibad, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun kepada hamba-hambanya, bil ibad, kepada hamba-hambanya. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Kenapa bisa begitu? Itu terjadi karena will-nya. Kemauan yang sangat kuat. Kenapa ada kemauan yang sangat kuat? Karena sekali lagi iman itu sudah tertanam di dalam diri mereka. Dan kita nanti akan ketemu bagaimana Suhaib kemudian menjadi orang-orang yang menang. Nah, karenanya kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas will kita, bagaimana kualitas kemauan kita, maka ada 3 hal yang sangat menentukan kualitas itu, dan ini akan menentukan kualitas pemenang. Quality of will itu akan sangat ditentukan dari yang pertama yang kita kenal dengan nama komitmen. Seberapa komitmen kita terhadap sesuatu. Yang kedua itu adalah berkenaan dengan dan yang ketiga adalah kita mendapati dari Suhaib, kita mendapati dari keluarganya Abu Salamah 3 hal ini, teman-teman sekalian. Karenanya di situasi pandemi COVID seperti ini, kita harus membangun ketiga hal ini kalau kita ingin mendapatkan sebuah sebuah sikap mental di mana kita memiliki iradatul qawiyah, di mana kita memiliki kekuatan kemauan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Komitmen kita. Perseverance kita. Bagaimana kemudian kita menghadapi situasi-situasi, dan kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana tingkat kedisiplinan kita terhadap itu semua. Nah, itu yang akan menentukan kualitas dari kemauan kita. Ya. Jadi kalau komitmen kita rendah, udah pasti the strength of will kita rendah. Gitu. Nggak disiplin gitu. Nah, orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses selalu dibangun dari ini. Dan begitulah perjalanan hijrah mengajarkan kepada kita. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, adalah orang-orang, nanti kita akan lihat beberapa tipe orang gitu kan. Ya. Kita akan lihat beberapa tipe orang. Ada orang-orang yang sekedar I want. Gue pengen gitu kan. Saya mau gitu kan. Ada yang meningkat lagi mengatakan I can. I can do it. I want do it. I can do it. Ada lagi yang meningkat I hope it. Saya berharap ini terjadi. Tetapi ya, kita harus meningkat, bukan sekedar saya ingin melakukan itu, saya dapat menjadi seorang yang soleh, saya berharap masuk ke dalam surga, tetapi kita harus memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi orang-orang yang sukses, untuk menjadi orang-orang yang berhasil, untuk menjadi orang-orang yang diidam-idamkan dan dimimpikan oleh surga. Karena kalau kita bicara tentang 3 hal ini, dari 1, one can hope, maka kita akan ketemu orang-orang seperti itu selalu mengatakan sebuah kalau kita ketemu anak kita gitu kan ya, bisa hafal Quran, tapi selalu dia berdalih dengan kata tapi. Ya.
Saya bisa kok hafal Quran, I can. Tapi saya pengennya, saya berharap hafal Quran. Tapi tugasku kan banyak dan segala macam. Tetapi ketika orang berada pada posisi I will, maka kata tapi ini berubah menjadi meskipun. Inilah kata para pemenang. Meskipun pekerjaanku berat, aku tetap ngafalin Quran. Meskipun banyak sekali tugas kantor yang harus aku kerjakan, aku tetap membaca Quran 1 juz sehari. Meskipun, dan kemudian dia sampai pada tujuan. Saya tetap akan hijrah. Kemauan saya sudah kuat untuk hijrah. Meskipun istriku harus terpisah dari diriku dan anak-anakku terpisah dari diriku. Aku harus sampai ke kota Madinah. Meskipun harta-hartaku harus kuserahkan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang Quraisy. Jadi ingat hadirin kiram, mental kata meskipun itu adalah mental kata yang dimiliki oleh mereka yang berada dalam tungku kemenangan. Lagi. Karena mereka memiliki keyakinan. Biasakan kita bicara tentang meskipun, persedikit kata tapi bila kita ingin mencapai sesuatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu will. Udah 11:30 ya. Saya dikasih waktu berapa lama nih? Karena kita mungkin terbatas di adzan zuhur, Pak Ustadz. Mungkin materinya masih banyak atau kita buka dulu sesi tanya jawab mungkin, Pak Ustadz? Saya rasa segini dulu aja. Kalau materinya sih banyak banget ini. Gitu. Ya untuk sementara ini dulu deh. Baik, Pak Ustadz. Lebih baik sedikit. Ya, baik Pak Ustadz. Atau Materinya saya selesaikan keyakinan aja kali ya. Oh, iya. Boleh silakan Pak Ustadz. Ini kan masih keyakinan ini belum selesai nih, masih. Saya selesaikan belief dulu aja deh ya. Oke. Yang ketiga adalah resilience ya. Yang ketiga itu adalah resilience. Sorry, saya catat lagi. Resilient. Orang yang memiliki daya tahan terhadap situasi-situasi pelik. Orang yang tangguh. Resilient. Nah, siapa orang yang resilient ini? Orang yang resilient ini adalah orang yang ketika dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, ya, ketika dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, ya, ini katakanlah kesulitan, ya, maka dia akan menghadapinya dengan ini. Ya. Lihat, banyak orang, sebagian besar orang, ketika berhadapan dengan kesulitan, dia akan hancur hidupnya. Kebanyakan orang seperti itu. Nggak kuat dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Sedikit saja diberikan masalah oleh Allah, padahal itu adalah tungku kemenangan bagi mereka. Mereka kemudian mengeluh. Betapa banyak di antara kita mungkin yang kerap kali mengeluh dengan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Gimana sih situasi kayak gini? Susah banget sih, nggak bisa. Macam-macam lah gitu kan. Ada aja alasan. 1001 alasan bisa kita temukan. Itu adalah orang-orang yang hancur. Itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ada orang yang kemudian dia meningkat. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia kemudian menjadi orang yang bertahan terhadap kesulitan itu. Dia bisa bertahan terhadap kesulitan. Apapun yang terjadi, dia tetap bertahan. Bagus situasi kayak gini. Tetapi orang yang memiliki keyakinan, ya, dia tidak hanya bertahan. Yang pasti dia tidak hancur, tetapi dia juga tidak sekedar bertahan, ya, tetapi dia meningkat, dia menjadi orang yang semakin kuat dalam kehidupan dia.
dia menjadi orang yang semakin kuat dalam kehidupannya. Jadi setiap kali menimpa diri dia semakin kuat, menimpa diri dia semakin kuat. Persisten lah ya. Kata persisten saya suka pakai itu, saya selalu mengibaratkan seperti sebuah bola yang terbuat dari karet. Ya. Yang terbuat dari karet itu kalau kita lemparkan ke tembok, ya, dia akan kembali lagi. Semakin kuat kita lempar ke tembok, maka baliknya itu semakin kuat. Itulah resilient. Orang-orang yang ketika dihadapkan dengan tembok, ya, dia semakin kuat. Ya sama seperti kalau situasi pandemi kayak gini, ya, yang belum ada cara mengatasi virusnya, maka salah satu caranya adalah dengan memasukkan virus itu ke dalam tubuh kita supaya kita menjadi kuat. Ya. Cuma masalahnya kan yang mau dimasukin ke dalam tubuhnya itu kalau untuk percobaannya menterinya nggak mau, ya udah kita aja gitu. Nah, dengan dimasukkan itu maka dia semakin kuat. Seorang yang resilient itu adalah semakin dia didera oleh masalah, semakin kuat dia. Semakin didera masalah, semakin kuat dia. Semakin didera masalah, semakin kuat dia. Ya. Dia tidak hancur, dia tidak bertahan. Bukan sekedar bertahan, dia menjadi semakin kuat. Karenanya dia menikmati, tadi kita balik lagi itu prosesnya ke depan. Dia menikmati kesulitan-kesulitan itu. Hadirin kiram rahimakumullah, coba kita lihat gitu kan ya. Nih, saya catat lagi nih. Ada beberapa tipe orang. Ya. Ketika dia sedang pergi menuju tempat tertentu, kemudian ternyata dia dihadapkan dengan sebuah tembok raksasa. Apa yang dilakukan? Berbeda orang. Orang yang pertama ketika dia kehadapan dengan tembok, dia akan diam di sini. Yang dia lakukan adalah dia meratap. Kenapa sih? Aku kan sudah berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Kenapa sih? Aku kan sudah mulai meninggalkan hal-hal yang haram. Kenapa sih? Aku kan sudah mulai hijrah. Tantangannya kenapa berat banget ya? Kemudian dia diam saja di situ. Menangis, meratap terhadap situasi yang ada. Masih mending lah tipe yang satu ini. Tetapi ada orang ketika dia katakan, oke, aku hijrah. Ya. Tadinya nggak pakai kerudung, sekarang dia pakai kerudung. Mulai sekarang insya Allah aku pakai kerudung. Tapi kemudian ketika dia pakai kerudung 2 hari, ada tembok besar di depan dia. Teman-teman dia cie-cie, kayak ustazah aja ketemu sama tetangganya. Ya Allah, gue tahu lo dulu kayak apa, sekarang belagu ya, jadi orang solehah ya. Tembok-tembok itu ada, kemudian apa yang dia lakukan? Dia balik arah, kembali lagi ke semula. Ini orang yang kedua. Orang yang ketiga, ketika dia menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang dia lakukan? Dia maju, dia nggak bisa lewati tembok itu, maka kemudian yang dia lakukan adalah dia melompati pagar, dia mencari jalan lain, dan dia kemudian pergi kemana? Ke tujuan yang hendak dia tuju. Tipe yang ketiga. Tipe yang keempat, ada orang, secara cepat aja, ketika dia berhadapan dengan ini, yang dia lakukan adalah dia menggempur tembok itu, hingga kemudian dia bisa melewatinya. Orang-orang yang resilient itu adalah orang-orang yang paling tidak dia di posisi yang ketiga atau posisi yang keempat. Tergantung seberapa kuatnya dia dan power yang ada di tangan dia itu seperti apa. Dan sekali lagi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keyakinan. Dan terakhir, saya ingin mengatakan bahwa bukan yang terakhir, masih banyak lagi sebenarnya, tapi
bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tadi kita bicara tentang, dan semua itu kan menghasilkan energi adalah ya nanti. Saya ingin ini aja deh. Saya ingin bagian terakhir lah ya. Ketika tadi kita bicara tentang keyakinan yang menghasilkan visi, dan visi itu kemudian menghasilkan apa yang kita sebut the strength of will, Rodatul Qalbiyah, dan kemudian menghasilkan apa, matana, resilient, daya tahan, resilient. Dan yang keempat adalah energi. Yang dimaksud dengan energi tadi saya nggak sempat bahas, itu adalah ia tidak pernah mundur karena selalu bahan bakar dia itu terus saja tergantikan ya. Nah, kira-kira kalau keempat ini sudah dimiliki, maka masing-masing kemudian akan saling memberi peran. Visi akan menguatkan kemauan, menguatkan resilient menguatkan energi, terus berputar. Nah, ketika itu berputar, maka yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang seperti itu adalah apa yang dikenal dengan nama miracle. Itu sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajabal li amril mu'min, ya amril mu'minin. Miracle betul kehidupan orang-orang beriman itu. Di sini konteksnya saya ingin mengatakan. Orang-orang yang melakukan hijrah itu adalah orang-orang yang menemukan keajaiban-keajaiban dalam hidup mereka. Kenapa menemukan keajaiban? Iya, karena ru'yatul hayah mereka sedemikian panjang jauh ke depan. Iradatul qawiyahnya begitu sangat mantap di hati mereka. Matanahnya menjadikan mereka orang-orang yang tidak bergeser. Energi menjadikan mereka orang yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti apalagi mundur ke belakang. Kecuali mundur untuk membuat sebuah strategi lompat lebih jauh lagi. Miracle. Mereka menemukan miracle. Itu sebabnya kalau kita pernah membaca yang disampaikan oleh Einstein, dia mengatakan bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua cara memandang kehidupan. Yang satu adalah segala sesuatunya adalah keajaiban, atau yang kedua segala sesuatunya bukanlah keajaiban. Tergantung kita mau memilih yang mana. Dan orang beriman, kata Rasulullah, memilih cara yang pertama, bahwa segala sesuatu itu adalah keajaiban. Betapa tidak ajaib. Masalahnya adalah kenapa kita selama ini tidak melihat keajaiban dalam hidup kita? Karena keyakinan kita yang tidak cukup untuk mengarahkan visi, the strength of will, resilience, dan energi. Kenapa? Bagian terakhir, ini terakhir beneran, karena tanggung. Ya, saya ingin bicara tentang matriks keyakinan. Matriks keyakinan. Nah, kalau kita bicara matriks, ya, kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Katakan di sini adalah konten keyakinan. Konten keyakinan itu adalah bisa salah, bisa benar. Keyakinan itu bisa salah, bisa benar. Ada yang disebut sebagai intensitas keyakinan. Intensitas keyakinan itu bisa rendah dan bisa tinggi. Sehingga kita akan ketemu diagram ya, ada 4 diagram. Di sini di sini ada situasi di mana konten keyakinannya salah, namun intensitas terhadap keyakinannya tinggi. Di sini adalah mereka yang konten keyakinannya benar,
dan intensitas keyakinannya tinggi. Sementara di sini kontennya salah, intensitasnya rendah, dan di sini adalah mereka yang konten keyakinannya benar, intensitasnya rendah. Kalau ini 1, 2, 3, 4, pertanyaannya adalah, ini kotaknya kelihatannya. 1, 2, 3, 4. Miracle itu terjadi di mana? Miracle itu terjadinya di mana? Di kotak 1, kotak 2, kotak 3, atau kotak 4? Ya. Mungkin kita masing-masing bisa berbeda. Tetapi dari beberapa kesempatan, jawaban yang saya sering temukan adalah jawabannya ada di kotak 2, di mana kontennya benar dan intensitasnya tinggi. Ya. Mungkin kita juga sepakat dengan itu. Saya mengatakan, kalau ada yang mengatakan ini, itu tidak salah. Itu betul. Tetapi jangan lupa bahwa keajaiban kehidupan itu tidak hanya terjadi pada mereka yang konten keyakinan mereka benar saja. Mereka yang memiliki konten keyakinan salah, namun intensitas terhadap keyakinan yang salah itu tinggi, maka itu yang menyebabkan keajaiban. Jadi keajaiban itu adanya di sini. Makanya kita bisa menemukan kenapa orang-orang yang sholat saja kagak, yang puasa aja enggak, bahkan dia menghina Islam, menghina Tuhan, tetapi kenapa kok dia bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Sementara ada orang yang sholatnya rajin banget, kelihatan khusyuk, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, puasanya Senin Kemis gitu, tetapi kok hidupnya kayaknya kok sengsara banget. Gitu. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan betapa banyak orang-orang yang memiliki keyakinan yang benar secara konten, tetapi tidak diikuti oleh intensitas keyakinan yang tinggi. Sehingga konten yang benar terhadap keyakinan itu tidak menggerakkan keajaiban hadir dalam kehidupannya atas izin Tuhan, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada siapa saja? Hanya bedanya adalah kalau ada orang-orang yang kontennya salah, ya, tetapi kemudian ia mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya, maka keajaiban-keajaiban dalam hidup dia berupa kemudahan dan segala macam itu tidak akan mengantarkan dia pada kehidupan yang mudah kelak di akhirat, berbeda dengan orang yang beriman. Nah, jadi saya ingin mengatakan sekali lagi, ini terakhir gitu, yang terakhir, ayo kalau kita ingin menguatkan keyakinan kita sehingga 4 ingredient itu menjadi bagian kehidupan kita, menggulirkan seluruh darah kita dalam gerakan-gerakan hijrah yang kita lakukan menjadi lebih baik, maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan intensitas keyakinan kita dari konten keyakinan yang kita miliki yang sudah betul. Ya, nanti kisahnya Surakah dengan gelang kisranya itu menarik ya, dari proses hijrah yang dialami Rasulullah. Ya, karena Surakah yang mencoba untuk menghambatnya, tapi kemudian dia menemukan keajaiban dalam kehidupan dia karena keyakinan dia yang benar dan intensitasnya yang tinggi. Nah, saya rasa sementara itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ternyata nggak tuntas yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan hal ini bisa menjadi peletu, menjadi langkah awal kita untuk menyikapi situasi pelik kita ini dengan paling tidak yang pertama tadi itu adalah keyakinan. Karena dengan begitu itu sebuah langkah awal kita untuk keluar menjadi pemenang di dalam arena pertempuran COVID-19 ini. Amin, amin. Saya tidak tutup dulu, mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan.
meskipun belum tentu juga saya bisa menjawabnya ya dengan keterbatasan saya. Silahkan. Silahkan. Baik, Pak Ustadz. Kalau Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas materinya, luar biasa sekali penjelasan yang disampaikan. Kita berikan kesempatan kepada para ibu dan bapak, teman-teman sekalian bagi yang ingin bertanya ya Pak Ustadz ya. Silakan. Bagi yang mau bertanya bisa langsung nyalakan mic-nya untuk langsung bertanya pada Pak Ustadz. Atau saking jelasnya materinya ini jadi pertanyaannya jadi nggak ada pertanyaan lagi mungkin. Mungkin saking nggak, bisa jadi saking nggak jelasnya juga gitu kan. Jadi apa yang mau ditanya juga nggak tahu. Soalnya ngelantur katanya nyampein, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum. Jangan mau tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu ada pertanyaan dari teman saya di CKB nih, Pak Haji Makmun. Silakan Pak Haji Makmun. Oke, Pak Ya, Haji Makmun. terima kasih. Syukran Pak Ustadz Ahmad Fazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat selalu Pak Ustadz ya. Amin, amin, amin. Sama kita semua insya Allah. Amin. Pak Ustadz, ini menanggapi tadi sudah disampaikan materinya kepada kita semua. Ini saya hanya mau, kebetulan kemarin itu saya ada sedikit musibah, dapat musibaan lah gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, sepertinya saya udah menjalani ini semua Pak Ustadz, yang tadi seperti Pak Ustadz sampaikan. Cuma saya keyakinan aja yang saya tanamkan dalam hati saya pasti ini akan selesai musibah ini gitu Pak Ustadz. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustadz, apakah akan ada lagi ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang lebih berat lagi dengan apa yang sudah saya terapkan seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Itu aja sih Pak Ustadz pertanyaannya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa lanabluwannakum bisa'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, kayaknya ujian itu tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Ya. Kapan kita istirahatnya seorang yang beriman? Ya, Ibnu Taimiyah akan ditanya, kapan istirahatnya orang yang beriman? Maka jawabannya adalah istirahatnya orang yang beriman yaitu ketika ia mulai menginjakkan kakinya di surga. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang kadang-kadang terjadinya tanpa kita duga-duga. Segala sesuatu yang kerap kali tidak kita harapkan. Itu sebabnya juga selalu diajarkan kepada kita, kalau kita mencintai sesuatu, cintailah sekedarnya saja. Kalau kita membenci sesuatu, bencilah sekedarnya saja. Ya. Kenapa tadi kalau saya sampaikan Rumi mengatakan itu, sumber dari segala pokok permasalahan itu ada al-ghulu, adalah berlebih-lebih, disitulah letaknya. Ya. Ketika kita menganggap bahwa istri kita adalah segala-galanya dan kemudian istri kita meninggal dunia, maka hancurlah kehidupan kita. Padahal masih banyak yang lain menunggu kehadiran kita di rumah mereka mungkin gitu kan ya. Gitu. Ya. Jadi selama kita ada di muka bumi ini Pak Makmun ya, insya Allah kita akan menghadapi itu. Apakah dengan kelipatan-kelipatan masalah yang semakin besar? Ya. Sekali lagi wallahu alam. Karena besar kecilnya sebuah masalah itu ditentukan dari bagaimana cara kita menanggapinya. Ya. Ya. Kalau kita menanggapinya itu dengan perasaan kayaknya kok udah nggak ada lagi pegangan untuk kita bisa selamat dari kehidupan ini, maka sekecil apapun masalah itu menjadi besar. Tetapi kalau masalah itu terlihat besar gitu, sebenarnya nanti materi itu ada di bagian yang lain ini nanti. Oh, iya. Di bagian yang lain. Sebesar apapun masalah itu, tetapi kalau kita anggap masih ada Tuhan yang lebih besar dari itu ya, maka kita akan merasakan enteng segala sesuatunya. Amin.
Gini, jangan pernah merasa, satu kata kunci lagi ada, jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang paling menderita di muka bumi ini. Ya. Karena banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan dengan kita, tetapi mereka tersenyum dengan penderitaan mereka. Kenapa kita tidak bisa tersenyum? Kembali lagi, perhatikan hati kita. Jangan-jangan ada yang salah dengan hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ini saya ada titipan pertanyaan, Pak Ustadz. Kalau gitu jawabannya juga dititipin aja ya. Iya, dititipin lewat saya, Pak Ustadz. Ini bertanya lewat chat juga, Pak Ustadz juga bisa baca sebetulnya. Oke, saya belum baca. Ini pertanyaannya, ya, oke, saya samakan ya, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya ini bahasa yang bertanya ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, saya sangat prihatin terkait contoh kondisi yang Pak Ustadz berikan terhadap rumah tangga yang berpisah. Ya. Namun, bagaimana sebagai istri menyikapi pada saat kondisi suami diuji dalam kesempitan memberi nafkah kepada keluarga, sedangkan pada saat suami longgar, istri dituntut menunaikan kewajiban-kewajiban sampai-sampai kalau tidak memuaskan mengancam untuk poligami atau berpisah. Ini banyak ibu-ibu soal di sini Pak Ustadz, saya agak nggak enak bertanya. Banyak ibu-ibu ya. Ya, baik. Ya. Ya, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang kerap kali dilontarkan sebenarnya. Ya, itulah sebabnya kalau saya secara pribadi menyampaikan kepada keluarga maupun kepada teman-teman yang lain dalam kajian-kajian dan segala macam, sebenarnya asasnya itu dari awal. Kenapa kita menikah? Sebenarnya sih itu sebenarnya. Itu yang menjadi basicnya terlebih dahulu. Ya, kalau kita basic untuk pernikahannya itu tidak kuat, maka hal-hal seperti itu yang kemudian akan muncul. Ya, ini siapa yang salah? Saya rasa kalau kita mau cari siapa yang salah, maka kedua-duanya salah. Tapi kalau kita mencari orientasinya adalah solusi, maka masing-masing pihak akan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Ya. Jadi kalau makanya dalam situasi seperti ini beberapa kasus yang sempat diskusi dengan diri saya gitu, biasanya kita dialog gitu. Pertama saya bicara dengan suaminya, kemudian saya bicara dengan istrinya, baru kemudian kita bicara bersama-sama. Rata-rata kejadian itu karena situasi yang menyebabkan kemudian masing-masing di antara kita agak lepas kontrol, ya, dan memandang keluarga itu adalah segala-galanya, hingga kemudian memandang hal-hal yang tidak pada tempatnya itu, yang dilakukan oleh suami tidak pada tempatnya sebagai sesuatu yang pembenar untuk kemudian berpisah. Meskipun sekali saya ingin mengatakan bahwa berpisah itu, cerai itu adalah hal yang diperkenankan secara syariah ya, secara fikih diperkenankan. Tetapi tidak ada satupun di antara kain yang koyak di dalam keluarga yang tidak bisa dibenarkan. Di beberapa case yang terjadi, akhirnya bisa kembali. Tapi memang diperlukan apa yang kita sebut sebagai rohabatus sabr, kelapangan dada di antara masing-masing kita. Ya. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh mungkin seorang ibu, pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian permasalahan itu dimunculkan pada saat sang suami tidak tidak bisa memberikan kewajiban finansialnya? Kenapa permasalahan awal ketika suami mengancam untuk melakukan poligami itu tidak diselesaikan pada saat itu? Ingat saya ingin mengatakan penundaan. Nah, ini bahasan tentang action sebenarnya. Penundaan terhadap sebuah masalah atau penundaan terhadap sesuatu yang harusnya dilakukan itu adalah virus yang mematikan bagi kemenangan yang akan kita capai. Jadi dalam hal konteks berkeluarga, saya selalu mengatakan tidak pernah terjadi secara tiba-tiba, secara ujuk-ujuk. Tiba-tiba kemudian suami mengatakan kita cerai saja. Atau kemudian istri mengatakan aku udah
nggak mau lagi sama kamu, enggak. Selalu ada fenomena-fenomena sebelumnya, dan yang kerap kali kita lengah adalah kita tidak mampu menangkap sinyal-sinyal itu yang sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu. Karena kata gue ceraiin lo sekarang, itu adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Karenanya selalu amati suami, selalu amati istri sepanjang waktu, jangan pernah lengah. Karena begitu kita lengah, tiba-tiba kita berada pada situasi seperti itu, dan masing-masing kita kemudian akan menjadi pembenar. Kamu juga begitu kok sama aku. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu merajut kain koyaknya menjadi perlu waktu dan perlu usaha yang lebih maksimal lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Berhubung di sini sudah adzan zuhur, background suara saya juga sudah adzan di sini. Kita tutup sampai di sini, Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi semua. Sebelum ditutup, saya mohon kepada para peserta, mohon agar dinyalakan videonya. Kita foto bersama dulu sebagai untuk dokumentasi. Hari ini pesertanya sekitar 26-27 peserta, Pak Ustadz. Malah lebih banyak daripada ketika saya mengundang ke rumah seperti sebelum-sebelumnya. Saya biasanya memang mengundang ke rumah. Tapi dengan Zoom ini justru malah lebih banyak pesertanya dan bahkan bisa lintas negara. Seperti di sini tadi ada Pak Mori Infra dari Saudi, Pak Alfian dari Malaysia, kemudian siapa lagi di sini ya? Ada yang dari luar kota juga tadi, Mbak Sari Narulita dari Surabaya, dan teman-teman di Bandung juga banyak sini, ada Mbak Asti, Mbak Rahmi Yuniarti, Mbak Mira, dan sebagainya. Pak Edi Santoso dari Makassar, Mbak Reni juga dari Bandung, luar biasa Pak kalau dengan Zoom ini. Baik, Mbak Ipang, Mbak Tiara, Mas Rijal, Mbak Sari, Mbak Winnie, Mbak Winnie juga Malaysia nih. Bisa tolong nyalakan videonya, kita foto bersama dulu. Oke. Baik, siap ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar ya, maaf. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Ntar saya copy dulu. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, biar ini. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang disampaikan. Insya Allah bermanfaat bagi semua, Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Semoga materinya bermanfaat ya. Insya Allah bulan depan saya undang lagi. Makasih ya. Ya, dan kali ini pengajiannya sudah bisa disaksikan di YouTube. Linknya seperti yang tadi saya sampaikan di chat. Alhamdulillah sudah bisa direkam. Oke, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, Pak Binsar semuanya. Terima kasih banyak Pak Edi. Ayo.